Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fikreatif Membaca. Kita masih akan melanjutkan tentang profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Badar. Kemarin kita telah membahas sahabat Said bin Zaid. Maka saat ini kita akan melanjutkan pada sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang agung yang memiliki nama lengkap, yakni Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Azdi al-Maliki al-Makki atau Abu Abdillah. Ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW. Ali, Zubair, Talhah, dan Sa'ad berumur sebaya, yakni mereka lahir pada tahun yang sama. Ayah Zubair bin Awam, wafat saat ia masih kecil. Ia pun kemudian diasuh oleh ibunya, yakni Sofiyah, yang kadang mendidiknya dengan keras agar ia tumbuh sebagai sosok yang pemberani dan tangguh. Zubair masuk Islam saat ia berusia 16 tahun. Menurut riwayat yang lain, ia masuk Islam lebih muda dari itu, yakni ia masuk Islam saat berusia 8 tahun. Zubair termasuk generasi terdahulu yang masuk Islam, dan ia adalah orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah saat ia menduga ada orang musyrik yang hendak berbuat sewenang-wenang kepada Rasulullah SAW. Zubair hijrah ke Madinah dan terlibat dalam Perang Badar serta berbagai peristiwa penting lainnya. Saat Perang Badar, Zubair menunggang kuda dengan mengenakan sorban berwarna kuning yang dinyatakan bahwa para malaikat turun serupa dengan tampilannya. Banyak hadis yang membicarakan tentang Zubair bin Awam terkait keutamaan dan kebaikannya. Ia adalah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga dan termasuk kalangan yang mengadakan musyawarah atas mandat dari Umar bin Khattab untuk memilih khalifah di antara mereka. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah. Dan Zubair juga di surga. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, kedua telingaku mendengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda, Az-Zubair jari fil jannah. Zubair tetanggaku itu di surga. Kemudian diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin hawariya wa hawariyyiz Zubair. Sesungguhnya setiap nabi memiliki pengikut setia atau hawariyun kalau bahasa sekarang. Dan pengikut setiaku yaitu Zubair. Hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2691. Hawari adalah sahabat beliau yang memiliki kedudukan secara khusus dan pembela sejati bagi beliau. Diriwayatkan bahwa Zubair berpostur tinggi yang jika menaiki hewan kendaraan maka kedua kakinya menyentuh tanah. Ia berkulit coklat, tipis cambang dan jenggotnya, kurus tubuhnya, dan ia termasuk generasi sahabat Nabi SAW terkemuka. Ia juga merupakan pedagang yang kaya raya dan mewariskan harta yang totalnya sekitar 4 juta dirham lebih. Silahkan dikalikan. 1 dirham saat ini kurang lebih 3.500.000. Jadi 4 juta kali 3.500.000. Berapa miliar atau malah triliun itu. Ia tidak pernah sama sekali menjadi penguasa, tidak pula mengurusi perpajakan. Tapi ia berdagang dan mengambil keuntungan dari yang lainnya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ia mempunyai 1.000 budak yang menyerahkan penghasilan kepadanya.
Bahkan pernah ia menyedekahkan penghasilan mereka semuanya di majelisnya sebelum ia berdiri untuk meninggalkan majelis. Artinya Zubair bin Awam juga termasuk di antara sahabat yang sangat dermawan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, 3 orang ini merupakan sosok pembela para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama Hamzah, kemudian Ali, kemudian Zubair. Menunjukkan pada keberanian mereka. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair yang menuturkan terdapat 3 tebasan pedang pada diri Zubair, pada tubuh Zubair, yang salah satunya terletak di bahunya, hingga aku benar-benar dapat memasukkan jari-jariku dalam luka itu. Ia terkena 2 tebasan perang Badar dan terkena 1 tebasan pada perang Yarmuk. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3755. Setelah gugurnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai syahid, Zubair bin Awam dan Thalhah keluar menuju Basrah untuk melakukan dalam tanda kutip balas dendam atas terbunuhnya Utsman. Pada tahun 36 Hijriah, yakni saat terjadi perang Jamal, Thalhah, Zubair dan yang disertai Ummul Mukminin satu pihak, sementara Khalifah Ali berada di pihak yang lain. Sejumlah orang melakukan gerakan tersembunyi untuk memprovokasi orang-orang dan merusak perdamaian yang diadakan antara Ali dengan pasukan Jamal, yakni Aisyah, Zubair, dan Thalhah. Kemudian terjadilah perang yang sangat memilukan, yakni perang Jamal. Di antara cerita yang diriwayatkan menyatakan bahwa sebelum perang dimulai terjadi dialog antara Ali dan Zubair. Diriwayatkan dari Abu Jarir Al-Mazini, ia menuturkan, aku menyaksikan Ali dan Zubair saat keduanya bertemu. Ali berkata kepadanya, hei Zubair, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu memeranginya dan kamu menzaliminya? Ya, kata Zubair, tapi aku baru ingat sekarang di tempatku ini aku tidak memerangimu, jawab Zubair. Kemudian Zubair bergegas pergi dan tidak jadi memeranginya. Namun Ibnu Zubair disusul oleh Ibnu Jarmus yang membunuhnya secara licik. Ibnu Jarmus menghampirinya dari belakang, lantas menikamnya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di lembah Siba dengan jarak 7 farsah dari Basrah. Urwah bin Zubair menuturkan 7 orang generasi sahabat Nabi SAW mewasiatkan harta kepada Zubair. Di antaranya adalah Utsman ibnu Mas'ud dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Ia yang memberi nafkah kepada ahli waris dari hartanya itu dan menjaga harta mereka. Jadi luar biasa ya. Zubair berkawan dengan Ali, kemudian saat Ali menjadi khalifah sempat terjadi konflik. Alhamdulillah bisa berdamai. Zubair bin Awam menikah dengan total 7 istri. Ia mempunyai anak laki-laki sebanyak 11 anak, sementara anak perempuannya berjumlah 10 anak. Totalnya ada 21 anak. Istri yang pertama yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dari pernikahan ini ia memiliki anak yang pertama Abdullah, kemudian Mundir, Urwah, Asim, Muhajir, Khadijah Al-Kubra, Ummu Hasan, dan Aisyah. Kemudian dari istri kedua yang bernama Ummu Khalid Amah binti Khalid bin Sa'id bin Ash. Dari pernikahan ini dengan Ummu Khalid, ia memiliki anak yaitu Khalid, Amr, Habibah, Saudah, dan Hindun. Kemudian dari istri yang bernama Rabah binti Anif Al-Qalbiyah, ia memiliki anak bernama Mus'ab, Hamzah, dan Romlah. Kemudian istri yang keempat, Yainab binti Bishr dari Bani Qais. Dari sini anaknya terlahir Ubaidah, Ja'far, dan Hafsah. Dan istri yang kelima yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ith, terlahir seorang anak bernama Zainab. Dari istri keenam yang bernama Ummu Halal binti Qais dari Bani Asad bin Khuzaimah. Dari pernikahan ini ia memiliki anak bernama Khadijah As-Sughra. Dan terakhir dari Atikah binti Zaid, saudara perempuan Sa'id bin Zaid. Dari pernikahan ini ia tidak
mempunyai anak. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair yang menuturkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubair pada saat perang Yarmuk, "Kenapa kamu tidak menyerbu musuh hingga kami menyerbu bersamamu?" Ia menjawab, "Jika aku menyerbu nanti kalian berdusta." Mereka menjawab, "Tidak kami lakukan." Ia pun menyerbu musuh hingga berhasil menerjang dan menembus barisan. Kemudian mereka tanpa disertai seorang pun. Kemudian ia kembali melakukan penyerangan hingga mereka berhasil memegang tali kekang kudanya dan mendaratkan 2 kali tebasan di bahunya. Tepatnya di antara bekas luka tebasan pada perang Badar. Urwah mengatakan, saat itu ia disertai Abdullah bin Zubair yang masih berusia 10 tahun. Ia membawa Abdullah bin Zubair di atas kuda dan menyerahkan pengawasannya kepada seseorang. Dari sini, Zubair ingin mengajarkan sebagai seorang generasi sahabat Nabi SAW yang pemberani, ingin mengajarkan anaknya, ingin mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memiliki jiwa yang tangguh, kesatria, dan pemberani sejak kecil, sejak usia 10 tahun. Ia pun membawa putranya Abdullah yang masih berusia 10 tahun itu ke medan pertempuran, agar ia melihat pertempuran. Zubair menaikkan putranya di atas kuda seakan-akan ia sebagai tentara yang sebenarnya, dan menyerahkan penjagaannya kepada orang lain agar terlindungi dari tipu daya musuh Allah saat ia sedang bertempur. Inilah yang mengarahkan Abdullah bin Zubair dan saudara-saudaranya untuk kemudian menjadi orang-orang Arab pemberani dan pahlawan bagi umat Islam. Demikian terlebih dahulu kisah tentang sahabat Zubair bin Awam. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pada profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga yang lainnya pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk memberikan like, share, serta komentar di bawah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.